Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran akhlak dalam materi Kauf dan Raja. Nah, kita mulai saja dari pengertiannya. Kauf dan Roja. Yang pertama pengertian Kauf. Kauf berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf yaitu Ha, Waw, dan Fa, yang berarti menunjukkan arti gentar dan terkejut. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kauf ini artinya adalah ketakutan atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Nah, khauf sendiri pengertiannya itu adalah perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya atau mengganggu. Jadi, khauf ini secara bahasa adalah sebuah rasa khawatir dan takut terhadap sesuatu di masa depan yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap membawa suatu bahaya atau keburukan. Sedangkan pengertian secara terminologi, khauf merupakan suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya suatu pengabdian seorang hamba. Sedangkan menurut Kusyairiyah, pengertian khauf artinya adalah takut akan suatu yang menghalalkan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Nah, dalam hal ini tidak begitu penting kecuali jika membawa dampak positif di masa depan jika sekarang itu muncul. Roja sendiri mempunyai pengertian yaitu keterpautan hati. Nah, maksudnya keterpautan hati ini keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkan di dalam hati yang terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Imam Kusyairi mendefinisikan bahwa roja adalah ketepautan hati kepada sesuatu yang diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana halnya khauf berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akan tetapi, apa yang disukai atau diharapkan itu harus ada penyebabnya. Pikiran khauf dan roja menurut Al-Ghazali. Jadi, menurut Al-Ghazali, khauf dan roja ini ada 2 kekang yang mencegah diri keluar dari ketetapan keadaannya. Sehingga manusia senantiasa berada di jalan yang lurus, tidak terjerumus ke dalam keputusasaan ataupun merasa aman dari azab Allah. Dan khauf dan roja juga merupakan motivator yang dapat menggerakkan dan membimbing pada kebaikan dan ketaatan serta giat dalam menjalankan kebaikan dan menjauhi larangan dan meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Lalu roja ini juga Al-Ghazali mengatakan bahwa roja ini adalah suatu harapan terhadap keagungan pahala dari Allah dan keindahan janjinya berupa berbagai macam kemuliaan yang merupakan pendorong diri untuk membangkitkan semangat untuk berbakti dan taat kepada Allah. Sedangkan khauf merupakan pemicu semangat untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bagi khauf menjadi 3, yaitu pertama, khauf al-awam, yaitu artinya takutnya orang awam. Jadi dalam pengertian ini adalah takut atau akan hukuman dan keterlambatan pahala. Yang kedua ada kaum al-kasabs, takutnya orang khusus, artinya adalah takut akan keterlambatan teguran. Yang ketiga kaum al-hasas, artinya takutnya orang yang paling khusus. Nah, maksudnya adalah takut akan ketertutupan dengan nampaknya keburukan budi pekerti. Lalu ada juga keutamaan roja. Keutamaan roja di sini adalah sebagai motivator yang menggerakkan kepada perbuatan yang baik. Roja ini tidak berlawanan dengan khauf, akan tapi ia merupakan kawan. Khauf adalah penggerak yang lain dengan jalan ketakutan. Lawan dari roja adalah putus asa, karena putus asa memalingkan dari amal. Jadi hal roja akan mewarisi panjangnya mujahadah dengan amal perbuatan dan rajin kepada taat bagaimanapun seberbalik-baliknya. Dengan roja, orang akan bersemangat dalam melakukan ketaatan dan merasa ringan dalam menanggung berbagai kesulitan dan kesusahan. Jalan untuk memperoleh roja. Dalam memperoleh roja ini ada beberapa jalan untuk memperolehnya. Yang pertama adalah dengan i'tibar, dengan jalan bermusahabah, memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang halus dan dikaruniakan kepada hambanya, dan memperhatikan keajaiban-keajaiban hikmahnya yang dipeliharanya. Mengenai penciptaan manusia, iktibar juga memperhatikan hikmah, syariat dan sunah-sunahnya tentang kemuslihatan dunia dan segi rahmat bagi semua hambanya. Yang kedua dengan mengikuti ayat-ayat dan hadis. Maksudnya di sini adalah hadis dan
asar-asa. Dalam surat surat Al-Zumar ayat 53 dikatakan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sikap untuk membiasakan diri bersikap khauf. Yang pertama adalah mengingat dosa yang lalu karena belum tentu diampuni oleh Allah. Yang kedua, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Yang ketiga, mengukur dirinya dengan orang soleh agar bersemangat untuk mengikuti amal baiknya. Yang keempat, tidak terlampaui dan mendambakan gemerlapnya kemewahan dunia, karena kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan hidup yang kekal hanyalah di akhirat. Yang kelima, bersikap hati-hati dalam berusaha agar rezeki yang diperoleh halal dan berkah. Manfaat dari khauf dan roja. Yang pertama, manfaat dari mempelajari khauf dan roja adalah agar kita terhindar dari kemaksiatan. Yang kedua, agar kita tidak bersikap ujub atau membangga-banggakan atas apa yang kita berbuat baik kepada orang. Gitu. Keharusan memiliki sikap roja juga dikarenakan dua hal, yaitu pertama agar kita bersemangat melakukan ketaatan, yang kedua agar kita merasa ringan nih dalam menanggung rasa kesulitan dan cobaan-cobaan dan kesusahan yang kita peroleh atau kita dapat. Sekian video pada kali ini, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diresapi dan dipelajari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan untuk sesi tanya jawab bisa di comment section. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.